Okay, Google. Turn on the lamp on 100%. Okay, setting the lampu camera brightness to 100%. Tes 1 2. Hai fellow listener, tetap di sini dan selamat datang kembali di Let's Podcast, di mana aku bakal membahas keresahan, cerita-cerita dan hal-hal yang ganggu pikiran. Perlu digarisbawahi bahwa semua yang ada di sini adalah cerita dan opini pribadi yang tentunya subjektif. Jadi boleh setuju, boleh nggak setuju, yang penting jadi seru. Aku kepikiran sesuatu. Kita tuh kan pasti ngerasa sulit banget ya buat menciptakan habit gitu. Sangat sulit sekali buat menciptakan sebuah kebiasaan. Bikin kebiasaan itu sesuatu yang sulit. Tapi melepaskan kebiasaan lama itu juga sulit banget. Dan aku mikir kayaknya kok apa ya? Jadi kayak untuk ngedapetinnya susah, tapi ngelepasinnya juga susah gitu. Tapi selama ini aku ngerasa bahwa kebiasaan-kebiasaan yang aku lakukan setiap harinya gitu, itu aku merasa bahwa apa yang aku lakukan itu bukan berawal dari sesuatu yang susah gitu. Tetapi ketika aku berusaha melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menurutku harusnya dilakukan, itu rasanya susah banget. Nggak tahu kenapa, banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang pengen banget aku lakukan gitu, tapi pada akhirnya nggak bisa bertahan sampai bahkan 2 minggu gitu, mungkin 2 minggu atau 1 bulanan gitu. Ada yang bilang bahwa
kebiasaan itu muncul setelah 25 hari. Jadi kita melakukan sesuatu itu bisa bikin kita menjadi terbiasa. Kita melakukan sesuatu yang bisa menjadi, yang ingin kita jadikan sebagai kebiasaan, itu kita lakukan selama 25 hari berturut-turut. Setelah itu pasti kita akan ngerasa bahwa itu akan lebih mudah dijalani setiap harinya gitu. Tapi aku pernah melakukan hal tersebut juga dan rasanya sama aja sebenarnya. Jadi setelah 25 hari berlalu, ternyata hal-hal tersebut nggak bisa menjadi sebuah kebiasaan juga gitu. Mungkin salah satu sebabnya karena aku terlalu menganggap itu sebagai sebuah target yang harus dilampaui gitu. Jadi kayak ketika aku melakukan sesuatu nih, terus aku hitung dari hari pertama sampai hari ke-25 gitu. Dan aku merasa bahwa setiap harinya itu lebih dekat dari menuju ke hari ke-25. Jadi kayaknya hal tersebut yang menyebabkan kegiatan-kegiatan yang ingin aku jadikan kebiasaan itu tidak menjadi kebiasaan karena aku menganggapnya sebagai sebuah target gitu. Jadi ketika targetnya selesai, ya udah selesai. Tapi aku juga nggak bisa membuat hal tersebut menjadi sesuatu yang bisa dibilang aku niatkan sebagai sebuah kebiasaan gitu. Karena kayaknya hal-hal yang aku biasa lakukan dan udah menjadi kebiasaan gitu, itu semuanya juga secara alam bawah sadar gitu. Jadi ya aku lakukan sesuatu hal tersebut itu setiap hari dan tanpa ada motivasi apapun untuk menjadikan sesuatu itu kebiasaan gitu. Banyak kebiasaan-kebiasaan baik mungkin yang menurutku baik gitu yang aku lakukan, tapi kayaknya lebih banyak juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang aku lakukan gitu. Kayak aku sebenarnya pengen banget mengurangi kebiasaan untuk tidur terlalu malam atau bahkan pagi. Aku bisa dibilang sering banget tidur di atas jam 12. Dan beberapa waktu ini aku berusaha untuk bisa tidur lebih awal gitu. Tapi ternyata susah juga karena ketika kita meniatkan hal tersebut untuk dilakukan itu nggak tahu kenapa rasanya jadi lebih susah dan jadi lebih berat gitulah. Jadi yang aku lakukan adalah ya aku lakukan kegiatan pada umumnya aja setiap hari gitu. Dan aku berusaha untuk melakukan hal-hal yang biasanya aku lakukan di malam hari itu aku pindah ke either pagi hari atau sore hari. Dan akhirnya itu yang menyebabkan malam hari itu bisa dibilang aku lebih lelah daripada biasanya, dan pada akhirnya itu mengakibatkan aku bisa tidur lebih awal walaupun seringnya sih ketiduran ya. Jadi di bawah jam 9 gitu, jam 10 ke bawah lah, itu udah sebuah pencapaian yang bagus sih menurutku. Dan aku pengen terus melakukan hal tersebut, tapi ternyata ada hal-hal yang nggak bisa aku lakukan karena aku nggak tahu ini kebiasaan yang bisa diubah atau enggak ya. Aku merasa bahwa di malam hari antara jam 10 sampai jam 1 malam atau jam 3 malam, jam 3 pagi gitu, itu saat-saat yang tepat banget buat olah karya atau ya mikirin sesuatu gitulah. Jadi
nggak tahu kenapa istilahnya kayak lebih kondusif gitu untuk melakukan sesuatu. Dan aku ngerasa apa yang aku lakukan di jam segitu itu hasilnya lebih bagus daripada apa yang aku lakukan di siang dan di pagi hari. Aku nggak tahu kebiasaan itu bisa dirubah atau enggak, dan ngebikin sesuatu di siang hari, pagi hari, atau sore hari itu bisa lebih berkualitas daripada apa yang aku lakukan di malam hari gitu. Aku nggak tahu, aku juga sebenarnya sedang cari-cari tahu juga gitu. Ya walaupun ya yang namanya malam hari itu mostly hal-hal yang aku lakukan ya ada hubungannya sama di depan layar atau di depan kertas gitu. Jadinya bukan hal-hal yang berat yang aku lakukan. Jadi akhirnya aku nggak bisa membuat karya-karya atau sesuatu yang bisa dibilang lebih bagus ketika aku lakukan di siang hari gitu, tapi yang ada hubungannya dengan pekerjaan fisik atau pekerjaan yang menimbulkan suara yang ramai gitu. Kayak misal ketika aku berusaha untuk membuat sesuatu kayak mungkin pull up bar di atas ini, terus atau kayak misal benerin pintu dan lain sebagainya, itu kan nggak bisa aku lakukan di malam hari ya, karena pasti bakalan ribut banget dan ngeganggu orang lain kan. Tapi ya gitu, hasilnya pasti bisa dibilang nggak akan lebih maksimal kalau aku lakukan selain di malam hari. Yang masih jadi pertanyaanku selama ini adalah gimana caranya aku bisa lebih produktif dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berkualitas di luar waktu-waktu antara jam 10 sampai jam 3 pagi itu gitu. Kayaknya kebiasaan ini udah ada sejak aku kuliah deh. Jadi kayaknya itu mulai dari semester 1 dulu. Itu karena ya namanya anak kuliah ya, banyak banget tugas yang harus dikerjain gitu, terutama laporan-laporan. Dulu itu laporan-laporan yang tulis tangan, dan bisa dibilang itu sangat nggak produktif sekali ketika aku mengerjakannya di pagi hari atau sore hari atau siang hari lah. Mungkin karena dulu antara siang sampai sore hari itu waktunya diforsir untuk kuliah ya, untuk mikir yang ada di kuliah gitu. Jadi siang hari untuk belajar kan, jadinya nggak terlalu efektif untuk dilakukan di saat tersebut. Akhirnya ketika dilakukan di malam hari, otaknya udah lebih fresh, mungkin udah lebih nggak ada beban daripada di siang hari gitu. Jadinya aku bisa melakukannya dengan lebih leluasa. Kayaknya kalau dipikir-pikir itu sih penyebab utamanya ya. Jadi karena terbiasa di pagi sampai sore hari itu otaknya difokuskan buat kuliah gitu, akhirnya ya mau nggak mau awalnya itu harus dilakukan di malam hari. Terus pada akhirnya jadi terbiasa sampai sekarang pun gitu. Aku kalau ngedit video atau ngedit podcast, ngerjakan sesuatu hal-hal baru, mungkin iseng-iseng bikin skrip gitu atau nulis sesuatu lah, itu aku ngerasa lebih produktif dan lebih berkualitas di malam hari.
Walaupun sekarang aku juga berusaha untuk melakukannya di siang hari gitu, dan pagi hari terutama sih. Walaupun agak berat juga karena aku masih sering banget tidur pagi karena ya malamnya bangun gitu. Untuk mengembalikan kehidupan yang terbalik itu kayaknya menjadi challenge tersendiri sih. Sebenarnya aku merasa tertantang juga, tapi karena aku ngerasa effort yang dilakukan itu jadi sedikit lebih berat sih. Jadi aku nggak tahu ini bakalan berjalan menjadi kebiasaan atau enggak gitu. Lebih produktif di pagi hari, tapi seenggaknya aku udah berusaha dan aku udah mencoba lah. Mungkin cuman gini aja sih yang pengen aku share di video kali ini. Mungkin ini bisa jadi pengingat juga kalau misal aku udah mulai malas melakukannya di malam hari, malas melakukannya di siang dan pagi hari gitu. Jadi mulai ada semangatnya lagi lah. Mungkin sampai di situ aja sih. Aku nggak ada hal-hal yang pengen aku share lagi saat ini gitu. Kalian bisa like videonya kalau kalian suka, dislike aja kalau misalnya kalian nggak suka. Terima kasih udah menonton. Ciao.